Halo semuanya, pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai rancangan database dan pengimplementasiannya dalam DBMS mengenai sistem pariwisata. Perkenalkan, saya Tasya Angelika Sugiharto dengan NIM 2410512130. Perkenalkan, nama saya Alfira Ayumi dengan NIM 2410512116. Perkenalkan, nama saya Naura Belva Konita dengan NIM 2410512117. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai CDM dan juga PDM dari rancangan database sistem pariwisata. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan CDM terlebih dahulu. Di sini CDM-nya mengungkapkan hubungan antara entitas atau tabel yang ada dalam rancangan database. Nah, contohnya di sini ada pelanggan, tabel pelanggan. Di sini pelanggan melakukan reservasi dengan kardinalitas one to many, di mana satu pelanggan bisa melakukan beberapa reservasi. Kemudian dari tabel reservasi ini memiliki beberapa cabang. Yang pertama di sini kita akan bahas reservasi memesan paket wisata dengan kardinalitas many to one. Jadi satu paket wisata itu bisa dipesan oleh beberapa reservasi. Kemudian paket wisata ini juga bercabang. Di sini paket wisata menyediakan transportasi dengan kardinalitas one to many, di mana paket wisata itu menyediakan beberapa pilihan transportasi. Kemudian paket wisata memfasilitasi akomodasi. Kardinalitasnya juga sama one to many. Di sini paket wisata menyediakan beberapa pilihan akomodasi juga. Kemudian paket wisata juga mencakup aktivitas wisata dengan kardinalitas one to many. Jadi dalam satu paket wisata ada beberapa aktivitas wisata yang akan dikunjungi oleh pelanggan. Nah, kemudian selain itu reservasi juga memiliki hubungan langsung dengan tabel aktivitas wisata. Jadi pelanggan itu bisa memesan paket wisata atau hanya tiket untuk aktivitas wisatanya saja. Di sini kardinalitasnya many to one, di mana satu aktivitas wisata bisa dipesan oleh beberapa reservasi. Nah, ketika reservasi selesai dilakukan, maka akan menghasilkan pembayaran. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada tabel destinasi wisata. Destinasi wisata di sini menawarkan paket wisata dan juga aktivitas wisata dengan kardinalitas yang sama yaitu one to many. Jadi satu destinasi wisata menawarkan beberapa paket dan juga beberapa aktivitas wisata. Kemudian yang terakhir di sini ada tabel review. Di sini pelanggan memberikan review dengan kardinalitas one to many. Jadi satu pelanggan bisa memberikan beberapa review untuk akomodasi dan juga aktivitas wisata. Nah, di sini review berhubungan dengan akomodasi dengan aktivitas wisata, kardinalitasnya adalah many to one, di mana satu akomodasi atau satu aktivitas wisata itu bisa memiliki beberapa review dari pelanggan. Seperti itu. Kemudian lanjut untuk PDM-nya. Nah, ini merupakan PDM yang sudah siap diimplementasikan ke dalam database secara fisik. Nah, di sini sebenarnya sama dengan CDM-nya untuk entitas dan juga relasi dan kardinalitasnya. Hanya untuk PDM ini lebih lengkap ditambahkan seperti atributnya, kemudian tipe datanya, panjang datanya, dan juga keterangan untuk key-nya. Misalnya di sini ada tabel pelanggan. Nah, tabel pelanggannya di sini ada atribut ID pelanggan, nama pelanggan, email, dan juga nomor telepon. Dengan tipe data dan panjang data sebagai berikut. Kemudian ada primary key untuk ID pelanggan. Nah, di sini kan contohnya pelanggan melakukan reservasi. Nah, di dalam tabel reservasi tentu saja dicantumkan ID pelanggan. Nah, di sini keterangannya foreign key. Nah, foreign key ini merujuk ke tabel pelanggan yang ada di sini. Begitu juga dengan tabel lainnya, misalnya tabel review di sini. Review juga mencantumkan ID pelanggan yang melakukan review. Di sini juga keterangannya foreign key. Nah, foreign key ini merujuk ke tabel pelanggan.
Dan sama seperti tabel-tabel lainnya yang ada dalam PDM ini. Baik, sekian untuk penjelasan CDM dan PDM dari rancangan database kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, di sini kita bakal live query sistem pariwisata yang sudah kita bikin. Nah, langsung saja ke live query-nya. Pertama-tama kita masuk dulu ke database kita, UAS Sistem Pariwisata. Dilanjut, kita ingin menjalankan fungsi inner join multiple tables. Nah, kita select dulu kolom yang kita pengen tampilin. Di sini ada ID review, nama pelanggan, nama aktivitas, sama deskripsi review. Nah, inner join ini untuk menggabungkan baris dari tabel-tabel yang ingin kita tampilkan. Di sini tuh ada, tadi kita dari tabel review, tabel pelanggan, sama tabel aktivitas. Nah, kita ngegabunginnya itu berdasarkan ID pelanggan dan ID aktivitas. Nah, kita klik. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Ini kolom yang kita pengen tampilkan ya. Ada ID review, nama pelanggan, nama aktivitas, sama deskripsi review. Dilanjut dengan inner join. Lanjut dengan kita pengen menjalankan fungsi inner join multiple tables dengan order by dan alias. Ini sama aja seperti tadi, tapi bedanya kita pakai alias. Alias itu kayak kita pengen tampilin dengan nama lain gitu. Misalnya di sini kan ada ID reservasi. Nah, as ini gunanya buat kode untuk menjalankan alias. Jadi kita pengen aliasnya jadi kode reservasi. Di sini juga ada nama pelanggan, itu aliasnya jadi nama customer, sama nama paket itu akan dialiaskan menjadi paket pilihan. Ntar waktu ditampilinnya itu memakai nama aliasnya. Nah, sama-sama pakai inner join untuk menggabungkan baris-baris pada tabelnya. Di sini kita pengen gabungin tabel pelanggan, tabel reservasi, sama tabel paket wisata berdasarkan ID pelanggan sama ID paket. Kita- Nah, ini order by juga itu kayak kita urutannya tuh berdasarkan nama pelanggan kalau di sini. Jadi urutannya itu dari nama pelanggan yang huruf depannya A gitu sampai Z. Nah, karena di sini ada namanya A, makanya ini muncul. Tapi karena gak ada data yang namanya Z, jadi stop di Joko aja gitu. Nah, ini juga aliasnya itu kan tampilannya bukan ID reservasi, tapi kode reservasi. Jadi nama aliasnya yang muncul. Oke, lanjutnya kita pengen menggunakan fungsi left join. Nah, kita select seperti biasa untuk memilih kolom yang kita pengen tampilin. Nah, kita di sini select destinasi, itu aliasnya ID destinasi aliasnya destinasi. Terus ada nama paket aliasnya itu pilihan paket. Nah, kita pakai left join. Nah, left join ini itu untuk menggabungkan baris dari tabel destinasi dengan tabel paket wisata berdasarkan ID destinasi. Nah, termasuk semua baris dari destinasi dan baris yang cocok dari paket wisata. Nah, ini bakal tampilnya seperti ini, destinasi dan pilihan paket. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan fungsi right join. Tadi kan ada left, sekarang right, left and right. Right join. Nah, seperti biasa tadi juga kita mengulang-ulang seperti tadi sih. Awalnya select dulu, pilih dulu kolom yang kita pengen tampilin. Di sini pengen tampilin nama destinasi, aliasnya itu destinasi. Terus ada nama aktivitas, aliasnya aktivitas. Nah, kita pakai right join. Nah, right join-nya itu aktivitas
Oh, untuk menggabungkan aktivitas dan destinasi berdasarkan ID destinasi. Oke, ini bisa dilihat tampilannya ada destinasi dan aktivitas seperti yang kita pengen tampilin tadi. Nah, selanjutnya ada kita pengen tampilin fungsi limit. Limit tuh apa? Limit tuh kayak seperti namanya pasti tahu limit tuh kayak batas. Jadi kita tuh pengen nampilin tapi ada batasnya gitu. Nah, seperti biasa select dulu, terus from, terus inner join biar kayak tabelnya bisa bergabung tabel aktivitas sama tabel review. Nah, limitnya tuh 4 di sini. Kenapa? Karena kita pengen tampilin 4 baris aja gitu. 4 baris yang paling awal. Nah, di sini bisa lihat kan, makanya ini ada barisnya cuma 4 doang, nggak sampai semua baris yang kita tampilin, nggak. Nah, ini fungsinya itu. Jadi, misalnya kalian pengen nampilin cuma 2 baris, kayak berarti limitnya 2. Jadi, menyesuaikan dengan kalian saja. Nah, udah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi berikutnya. Fungsi berikutnya yaitu group by dengan kode select bintang from transportasi. Artinya kita mengambil data dari tabel transportasi, group by jenis transportasi. Artinya kita mau kombinasiin dua kolom, yaitu kolom pertama jenis transportasi dan kolom kedua yaitu nama akomodasi dari tabel akomodasi. Order by total harga akomodasi, artinya output nanti pada kolom total harga akomodasi bakal diurutin dari terbesar hingga terkecil. Lalu fungsi selanjutnya yaitu ada fungsi like clause. Like clause itu buat tampilin hanya data-data tertentu dengan kode select bintang from pembayaran. Artinya kita ambil data dari tabel pembayaran where total harga like 700%, di mana data pada kolom total harga hanya akan ditampilin nanti yang awalannya itu 700. Seperti pada output, ini total harga 700 semua dengan ID reservasi R001 dan R010. Lalu, fungsi selanjutnya itu ada fungsi filter. Dengan kode select ID pembayaran, artinya kita ambil data dari kolom ID pembayaran, AVG total harga, artinya untuk menghitung rata-rata dari kolom total harga, as rata-rata pemasukan. Nantinya output dari kolom total harga akan berubah namanya jadi rata-rata pemasukan. From pembayaran, datanya itu artinya dari tabel pembayaran, lalu group by ID pembayaran itu mau dikombinasiin sama kolom ID pembayaran. Having AVG total harga lebih besar dari 5 juta. Artinya nanti outputnya yang ditampilin pada kolom rata-rata pemasukan itu semuanya di atas 5 juta. Dan order by total harga artinya semua output di kolom rata-rata pemasukan itu di atas 5 juta lalu diurutin dari terbesar hingga terkecil. Seperti pada output ada 8 juta, 7 juta, 6 juta, lalu 5.500.000. Lanjut, fungsi selanjutnya yaitu view dengan kode create view paket wisata pilihan S. Artinya kita membuat view baru dengan nama paket wisata pilihan. Select nama paket, nama paket berarti kita ambil data dari kolom nama paket, nantinya outputnya akan menampilkan nama kolomnya nama paket, lalu ambil data dari kolom deskripsi paket dengan output nama kolomnya deskripsi, lalu ambil data dari kolom kapasitas dengan output nama kolomnya kapasitas, dan terakhir harga paket dengan nama kolomnya nanti harga. From paket wisata berarti data tersebut dari tabel paket wisata. Oh, ini error. Sebelumnya saya wakili kelompok saya minta maaf karena sebelumnya teman saya udah latihan buat ngetik
query ini sebelum di live-in kayak gini, jadi ternyata view-nya sudah terbuat. Nah, untuk menampilkan view-nya yang sudah terbuat, yaitu select bintang from paket wisata pilihan. Lalu muncullah view-nya, ada nama paket, deskripsi, kapasitas, dan harga. Lalu lanjut, fungsi selanjutnya yaitu fungsi subquery. Dengan kode select reservasi, ID reservasi, pelanggan, nama pelanggan, paket wisata, nama paket. Artinya kita ambil data dari kolom reservasi, kolom pelanggan, kolom paket wisata, dari tabel reservasi. Lalu join pelanggan on reservasi ID pelanggan, pelanggan ID pelanggan, itu artinya kita ngegabungin dua tabel, yaitu tabel pelanggan dan reservasi berdasarkan ID pelanggan. Join yang kedua yaitu join paket wisata on reservasi ID paket sama dengan paket wisata ID paket. Artinya kita ngegabungin dua tabel, yaitu paket wisata dan tabel reservasi berdasarkan ID paket. Where paket wisata ID paket sama dengan select ID paket from reservasi, where ID pelanggan sama dengan P005. Itu tuh nanti buat tampilin outputnya yang punya ID paket yang sama dengan paket yang dipesan oleh pelanggan dengan ID P005. Sekian penjelasan query-query yang sudah di live-kan. Terima kasih.